this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yeremia 31 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bapak Ibu Saudaraku, penting bagi kita untuk mengerti bahwa hanya ada satu perjanjian anugerah di dalam Alkitab, yaitu janji Allah kepada Abraham, di mana janji Allah memberkati Abraham dan keturunannya, dan melalui mereka Allah memberkati seluruh dunia. Dan perjanjian inilah yang disahkan oleh Yesus di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Dan di dalam perjanjian ini berkaitan dengan perjanjian yang diberikan oleh Allah di Gunung Sinai. Lantas apa yang diberikan oleh Tuhan melalui Yeremia 31 ayat yang ke-32? Maka Tuhan mengatakan ini sebagai perjanjian baru. Sebab dikatakan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka oleh sebab itu, perjanjian yang diberikan kepada Yeremia dikatakan sebagai perjanjian baru. Dan perjanjian baru ini adalah, yang pertama, hukum Allah bersifat internal. Dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Itulah yang tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 33. Dan oleh sebab apa yang dilakukan oleh Allah, maka kita dapat memahami Allah, kita dapat mencintai Allah, dan kita dapat mentaatinya. Dan oleh sebab itu Allah sudah menuliskan semua hukum-hukum itu di dalam hati kita, supaya untuk kita taati. Yang kedua, pengetahuan tentang Allah bersifat universal. Dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sifat universal ini mencakup kaum yang bukan keturunan Yahudi, dan bahkan meliputi para imamat yang dari semua orang percaya. Di dalam umat perjanjian Yesus Kristus, tidak ada hierarki kehormatan. Semua orang mempunyai dan memiliki akses yang sama untuk datang kepada Allah melalui Kristus. Dan yang ketiga, pengampunan Allah bersifat kekal. Sebab Allah berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan memang hal mengenai pengampunan ini tertulis jelas di dalam kitab Perjanjian Lama, dengan mempersembahkan kurban secara terus-menerus dan tiada akhir. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan satu kurban dosa untuk selama-lamanya, di mana Allah telah menuliskan hukumnya
di hati kita. Dan oleh sebab itu di dalam perjanjian yang baru, seperti yang ditulis di dalam Yeremia 31 ayat 32, maka Allah akan menulis hukum-hukumnya di dalam hati yang baru, dan bukan di loh-loh batu, sebagaimana yang Allah lakukan dengan 10 perintah Allah di dalam perjanjian lama. Oleh sebab dosa yang sudah terukir dan tidak bisa dihapus, sehingga mereka yang dekil hatinya benar-benar tidak mau mentaati Allah. Dan apa yang dituliskan oleh Yeremia adalah membawa sebuah kelahiran baru, di mana Allah sekali lagi mengambil inisiatif dalam memberikan pengampunan kepada umat ciptaannya. Dan bila kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan membangun di dalam diri kita keinginan untuk mentaati Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus telah mempersembahkan satu korban dosa untuk selama-lamanya. Dan atas dasar pekerjaannya yang sudah selesai itu, maka Allah tidak mengingat dosa kita lagi. Tuhan Yesus memberkati.